Karena kiper Eropah ini kadang lambat ya. Kalau bola bawah, shooting mereka lambat untuk diving. Jadi prediksi saya daripada segi kekuatan ini tadi kita bincangkan ini dengan analisa ini, bagaimana Indonesia ini boleh menang persennya. Kemungkinan Indonesia dari segi persen untuk menang lawan Bulgaria ini kalau bagi saya dalam... Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Bagaimana semalam kemenangan timnas Indonesia melawan Saint Kitts 4-0. Satu perkembangan yang bagus dan satu permulaan yang baik untuk timnas Indonesia tatkala beberapa pemain yang baru, yang menonjol, yang kita tidak expect tinggi pun cara permainannya sangat memberangsangkan. Contohnya pencetak 2 gol iaitu Beckham Putra dan juga pemain yang masih muda, pemain lokal iaitu Doni Tri Pamungkas. Saya rasa bangga juga dengan cara permainan Doni Tri Pamungkas, Beckham Putra dan sudah semestinya Rizky Ridho. Ini antara 3 pemain lokal yang saya anggap seimbang cara permainannya dengan pemain-pemain keturunan. Maknanya mereka punya level itu sama dengan pemain keturunan. Okey, itu ketika melawan Saint Kitts. Dari segi ranking, Indonesia memang jauh di atas daripada Saint Kitts. Jadi kemungkinan itu bukanlah pencabar sebenar timnas Indonesia. Tetapi di perlawanan final nanti pada 30 Maret Isnin ini adalah perlawanan sebenar. Dan kalau melihat semalam perlawanan di antara timnas Indonesia dengan Saint Kitts itu sebenarnya ya, ini secara jujurnya Indonesia untuk melawan Bulgaria dengan cara permainan itu masih 50-50. Masih 50-50. Maknanya di sini Indonesia perlu mempercepat cara permainan, position ball dan juga cara tekanan kepada pihak lawan, pressing lagi cepat, lagi laju dan turun naik itu lagi cepat dan stamina kena ditingkatkan. Di ujung video ini nanti saya akan analisa kekuatan Indonesia, kekuatan Bulgaria dan kelemahan Indonesia, kelemahan Bulgaria di setiap sudut analisa yang saya akan berikan di akhir video ini. Dan sebelum itu saya ingin melihat dulu beberapa video, mungkin ada analisa juga daripada beberapa netizen terkait dengan perlawanan Bulgaria dengan Solomon, yang mana Bulgaria menang 10-2 ya. Saya ada melihat sedikit perlawanan itu antara Bulgaria dengan Kepulauan Solomon. Bulgaria tidak menurunkan sepenuhnya pemain-pemain inti sebenarnya. Mungkin ada 7-8 pemain inti yang tidak dimainkan oleh Bulgaria. Tetapi mereka masih dapat kemenangan sangat besar, 10-2. Jadi ini sebenarnya bahaya untuk timnas Indonesia. Walaupun kita tahu timnas Indonesia ini rata-rata pemainnya bermain di Eropah. Tetapi untuk melawan Bulgaria dari segi pengalamannya, Bulgaria punya pengalaman yang sangat luas, yang sangat banyak bermain di Eropah dan juga bermain di Piala Dunia. Apapun guys, di akhir video nanti saya akan analisa lagi panjang dikit. Dan sebelum itu kita simak dulu video ini. Indosiar dan SCTV kembali akan menyiarkan laga final Timnas Indonesia versus Bulgaria. Pertandingan yang bertajuk laga final FIFA Series 2026 akan dilangsungkan pada hari Senin 30 Maret 2026 jam 8 malam di Gelora Bung Karno Stadium Jakarta. Di laga sebelumnya Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0. Sementara Bulgaria berhasil mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor yang tak kalah telak, yakni 10-2. Ini merupakan pertandingan yang sangat seru di mana Timnas Indonesia saat ini menempati urutan ke-122 ranking FIFA. Sementara lawannya Bulgaria menempati urutan ke-87 ranking FIFA.
Akankah John Hartman memakai formasi yang sama saat menghadapi St. Kitts and Nevis? Atau pelatih akan memasukkan pemain yang berada di bangku cadangan yang sama baiknya dengan starting line up timnas Indonesia? Di bangku cadangan masih ada banyak nama-nama berkelas macam Emil Audero, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Joe Pelupesi, Sandy Walsh maupun Mauro Zylstra. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan John Hartman untuk timnas Indonesia menjuarai FIFA Series 2026. Indosiar. Pelatih timnas Bulgaria dibuat terpukau dengan kekuatan timnas Indonesia. Ia menyebut skuad Garuda kini berada di level yang sangat tinggi dan bukan lawan sembarangan. Bahkan, Dimitrov menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, mulai dari Belanda, Italia, hingga Jerman. Dengan kualitas seperti itu, Indonesia disebut bakal jadi tantangan berat di FIFA Series 2026. Siapkah Garuda membuktikan pujian ini di lapangan? Tetap membumi, jangan jumawa. Jangan senang dulu guys. Timnas menang karena lawannya memang beda level. Ujian sesungguhnya adalah Bulgaria. Gila. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan St. Kitts and Nevis dengan skor 4-0 dan berhasil melaju ke partai final. Pada partai final, Timnas Indonesia sudah ditunggu oleh Bulgaria yang berhasil mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2. Ya wajar saja Bulgaria menang telak dengan skor 10-2 karena memang beda level. Bulgaria saat ini berada di ranking 87 dunia, sedangkan Kepulauan Solomon berada di ranking 150 dunia. Ingat, merayakan kemenangan boleh-boleh saja, tapi tetap fokus, jangan terlena karena lawan kita sesungguhnya adalah Bulgaria di partai final. Partai final FIFA Series 2026 akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. Jam 8 malam. Ya, intinya selamat buat timnas Indonesia dan John Hartman karena sudah melewati pertandingan perdana dengan hasil kemenangan. Menurut gue pribadi banyak banget perubahan dari pola permainan yang diterapkan oleh John Hartman. Semoga aja makin berkembang, semakin kompak, semakin dapat chemistry-nya, dan yang pasti skuad Garuda harus terbang tinggi di langit tertinggi dunia ini. So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah, let's. Indonesia versus Bulgaria, tapi yang bikin panas justru pelatihnya. Pelatih Bulgaria mantan timnas Indonesia. Dimitrov itu bukan orang asing buat Indonesia. Dia mantan asisten timnas Indonesia, ex pemain Persipura, mantan dan asisten pernah ngerasain timnas sepak bola Indonesia yang katanya latihan aja ditonton ribuan orang. Sekarang dia balik ke Indonesia bukan buat nostalgia, tapi lawan timnas. Pertanyaannya, dia lebih paham Indonesia atau justru Indonesia yang sekarang sudah terlalu berubah? Kalau Indonesia kalah, ini nostalgia atau blunder? Tulis pendapat lo di komentar. Bulgaria tidak membawa skuad terbaik untuk melawan timnas Indonesia. Dia juga tidak memanggil setidaknya 7 pemain yang biasanya menjadi andalan. Dimitrov mengistirahatkan sejumlah pemain kunci. Daftar tersebut termasuk Kapten Kirill Despodov, Anton Nedialkov, Ivailo Chochev, Fabian Nurnberger, Atanas Chernev, Viktor Popov, dan Radoslav Kirillov, tulis Flash News. Mengingat Bulgaria adalah negara dengan peringkat FIFA tertinggi untuk ajang ini dengan berada di urutan ke-87, mampukah timnas Indonesia di FIFA Series nanti? Bulgaria tidak. Timnas berpotensi mengalahkan Bulgaria. Alasannya adalah statistik kualifikasi Piala Dunia Bulgaria yang tidak bagus-bagus amat. Kebobolan 19 gol, rata-rata penguasaan bola hanya 38% dan menjadi posisi bawah di grup kualifikasi. Tapi siapapun lawannya, timnas Indonesia tidak boleh lengah dan menganggap remeh. Karena jika timnas mampu menyapu bersih laga FIFA Series, timnas Indonesia akan diuntungkan di Piala Asia 2027. Karena diharapkan masuk pot 3 menggeser Korea Utara. Apakah timnas berpotensi mengalahkan? Terakhir kali timnas Indonesia menghadapi negara Eropa terjadi pada tahun 2018. Saat itu, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Islandia dengan skor 4-1 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke guys, itu antara beberapa analisa daripada netizen yang membuat video. Nah, mereka kadang ada yang optimis, ada yang masih 50-50, dan ada yang belum mengetahui lagi apa keputusan di antara timnas Indonesia dengan Bulgaria. Apapun guys, di sini adalah saya membuat analisa timnas Indonesia dengan Bulgaria dari segi kekuatan masing-masing dan juga kelemahan masing-masing.
Okey, kita ke Indonesia terlebih dahulu ya. Kekuatan Indonesia. Kekuatan Indonesia sekarang ini daripada segi taktikalnya adalah speed dan juga counter attack. Memang laju. Kita lihat perlawanan semalam lawan St. Kitts itu memang laju ya, dari sebelah kiri kanan, kemudian gocekan mereka, cara pegang bola. Kita nampak kualitas setiap individu yang ada di Indonesia ini bermain dengan baik. Indonesia sekarang memang bermain cepat, terutama daripada sayap kiri dan kanan. Ini yang perlu diawasi juga oleh Bulgaria ya. Dan dari segi pemain Indonesia sekarang ini, rata-rata pemain ini adalah pemain yang punya pengalaman bermain di Eropah. Contohnya Bang J, Elkan Bagot, Justin Hubner. Ini pemain yang perlu perhatian oleh Bulgaria. Walaupun mereka mungkin jarang-jarang ketemu, tetapi apabila mereka bermain dengan timnas Indonesia, semua pengalaman bermain di Eropah mereka itu mereka akan serap ke dalam timnas Indonesia ini, aura-aura positif itu. Okey, dari segi teknis dan juga kombinasi pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini, passingan pendek cukup bagus, build up yang baik dari kemas daripada bawah sampailah ke tengah dan ke atas. Mungkin selepas ini kalau lawan Bulgaria pasti ada beberapa mungkin pertukaran pemain taktikal yang akan dilakukan John Hedman. Mungkin Tom Haye saya kurang pasti adakah Tom Haye dalam skuad lawan Bulgaria nanti. Justin Hubner, kita ada beberapa pemain sebenarnya yang menonjol. Mungkin Ivar Jenner, Orat Mangun, Sandy Walsh ini, Patinama, Nathan Johan, cukup banyak pilihan. Itu pemain-pemain Eropah ya. Kalau pemain lokal sudah tentu ada Jakub Sayuri juga yang semalam dia cetak gol tetapi tidak dikira karena offside ya. Okey. Indonesia ini semangat dia dari segi semangat bermain dan juga agresif pressing. Itu saya suka untuk Indonesia ini. Karena semangat bermainnya itu cukup tinggi. Indonesia ini biasanya main high pressing, iaitu menekan pihak lawan seawal di area lawan. Begitu juga dengan set piece Indonesia ini. Semakin hari mereka semakin mempelajari cara set piece yang bagus dan ini bahaya juga untuk Bulgaria. Dan sekarang ini dengan adanya pemain yang tinggi seperti Elkan Bagot dan juga Bang J, kemungkinan lemparan ke dalam itu bisa mencetak gol melalui sundulan kedua pemain yang tinggi ini. Okey, itu kekuatan Indonesia. Dari segi kelemahan Indonesia juga ada, terutamanya dari segi pada fizikal. Sudah tentu fizikal pemain-pemain Indonesia ini kalah dengan Eropah ya. Terutamanya pemain-pemain lokal. Mungkin ada agak kekurangan dikit. Tetapi tidak mempengaruhi persen yang sangat tinggi. Tetapi itu tetap masih ada kelemahan di situ. Dan kadang-kadang Indonesia punya pertahanan, defense ini juga kehilangan fokus. Ini adalah 1-2. Terutamanya ketika melawan tim-tim yang besar. Contohnya dulu lawan Jepang itu kehilangan fokus. Sebab itu gol sampai 6-5 gol. Dan kali ini lawan Bulgaria sudah pasti mungkin mental mereka menganggap bahwa Bulgaria ini satu tim yang hebat. Jadi kehilangan fokus itu mungkin akan mempengaruhi juga. Dan pengalaman Bulgaria bermain di Eropah itu sudah tentu Indonesia tidak sehebat Bulgaria. Indonesia bukanlah keseluruhan pemain-pemain ini ada bermain di Eropah. Kemudian finishing yang kurang baik untuk Indonesia juga itu masih perlu diperbaiki. Terutamanya kalau semalam kita lihat Ramadan Sananta masih kurang daripada segi kontrol bola, dari segi finishing dan juga hantaran-hantaran beliau. Okey, itu Indonesia ya. Okey, Bulgaria kita cuba dari segi kekuatan Bulgaria ini. Fizikal mereka itu memang besar, gede, mereka kuat, stamina bagus dan mereka biasa bermain di Eropah. Pasukan Eropah Timur ini kekuatan fizikal itu kita ketahui mereka agak baik dan mereka punya cara permainan long shot dan crossing mereka itu bahaya karena di Eropah ini crossing dan pemain-pemain mereka punya fizikal yang tinggi, jadi
Itu mungkin salah satu kelebihan mereka. Dan dari segi pengalaman, mereka banyak pemain mereka ini bermain di Liga Eropah. Daripada segi taktik, disiplin, pemain-pemain Bulgaria, saya melihat sedikit highlight lawan Kepulauan Solomon. Memang susah ditembus ya jika mereka sudah kontrol bola. Maksud saya position ball, jika mereka dapat kuasai, mereka agak sulit untuk ditembusi dari bagian pertahanan. Jadi Indonesia perlu memvariasikan lagi cara serangan-serangan mereka. Set piece Bulgaria juga sangat bahaya daripada corner kick ataupun free kick. Ini perlu diawasi juga oleh Indonesia. Okey, kita cerita daripada segi kelemahan Bulgaria pula. Mereka tidaklah terlalu laju juga. Kalau saya lihat perlawanan mereka itu tidak terlalu laju, build up mereka juga tidak terlalu pantas. Tapi mungkin itu lawan yang Kepulauan Solomon. Kita tidak tahu lagi kalau mereka lawan tim yang baik, mungkin cara mereka juga lagi laju. Tapi itu dari segi analisa ketika lawan Kepulauan Solomon tu. Dan kadang struggle lawan pasukan yang laju, barulah mereka bermain laju. Okey, dari segi ranking tadi, mereka di ranking yang ke-87. Okey, antara perbandingan analisa ini tadi, kekuatan kelemahan Bulgaria dan juga timnas Indonesia, kita dapat simpulkan bahawa kalau Indonesia ingin menang, Indonesia kena bermain passing laju, elak bola udara, serang daripada sayap kiri dan kanan, kemudian jangan terlalu banyak crossing tinggi. Itu sangat mudah dipatahkan oleh pemain-pemain Bulgaria yang berketinggian yang tinggi. Dan pressing kena laju daripada kawasan Bulgaria itu, kena pressing awal. Jangan sampai Bulgaria yang pegang bola lama dan kawal position ball mereka. Kemudian kena ada banyak tembakan-tembakan ataupun shoot daripada luar kotak penalti. Kerana kiper Eropah ini kadang lambat ya. Kalau bola bawah shooting, mereka lambat untuk diving. Jadi prediksi saya daripada segi kekuatan ini tadi, kita bincangkan ini dengan analisa ini, bagaimana Indonesia ini boleh menang persennya. Kemungkinan Indonesia dari segi persen untuk menang lawan Bulgaria ini, kalau bagi saya dalam lebih kurang 30 ke 40% ya. Itu menang. Untuk seri mungkin dalam 35%, dan Bulgaria menang ke atas Indonesia juga agak sulit, mungkin dalam 35 ke 40%. Bulgaria bisa menang ke atas Indonesia karena Indonesia juga akan bermain habis-habisan di hadapan pendukung mereka sendiri, di hadapan fans mereka, karena Indonesia adalah tuan rumahnya. Jadi sulit untuk kita memprediksikan berapa skor gol itu. Jadi hari ini saya tidak mau skor gol, saya hanya memprediksikan persen kemenangan yang bisa dibuat oleh Indonesia lebih kepada 30 ke 40%. Jadi bagaimana guys, menurut pandangan kalian, bisakah Indonesia ini kalahkan Bulgaria yang kita tahu Indonesia juga setaraf dengan label-label Eropah saat ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, itu saja analisa untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.